Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di TA Production bersama gua Takim. Di video kali ini gue bakal unboxing dan review handycam merek Sony atau yang sekarang disebut itu camcorder. Sini gue bakal review Sony dengan tipe HDR CX405. Jadi handycam ini gue beli secara online dengan harga sekitar 2,4 jutaan dengan updatean pada bulan Mei 2020. Di dalam boxnya terdapat kartu garansi dari Sony Indonesia, buku petunjuk dengan bahasa Indonesia. Di sini ada juga brosur dari Sony untuk mengklaim garansi ke pabrik. Di sini ada juga amplopnya resmi dari Sony. Lalu banyak juga buku-buku panduan dengan bahasa asing. Di sini ada juga brosur kecil yang berisikan aksesoris dari handycam ini. Lalu kita buka lagi boxnya, terdapat kepala charger dengan voltage sekitar 5 volt buatan Filipina. Casannya mirip kayak casan HP ya. Casan ini juga sudah dilengkapi dengan kabel USB yang nanti akan dikoneksikan ke kabel yang ada di handycam tersebut. Jadi untuk pengecasan baterainya itu harus melalui handycam, tidak bisa baterainya dicopot. Jadi kalau mau ngecas baterainya dengan cara dicopot harus membeli casan eksternal. Di sini ada juga kabel HDMI untuk disambungkan ke televisi nih sepertinya. Ini ada baterainya dengan tipe X dengan daya sekitar 1240 mAh. Dan yang terakhir ada handycamnya. Pas pertama kali saya pegang ini sangat ringan, jadi agak ringkih juga gitu makanya. Tapi kalau gue sendiri sih untuk produk Sony udah nggak diragukan lagi gitu, udah bagus deh pokoknya. Jadi tuh kenapa gue beli handycam bukan beli kamera mirrorless atau kamera SLR buat video. Jadi kan gue beli ini buat kepentingan video YouTube gue ya. Dan kalau gue lihat survei di YouTube dari kameramen profesional, kalau untuk video itu lebih direkomendasikan itu menggunakan handycam atau camcorder. Kenapa? Karena handycam atau camcorder ini sudah didesain untuk overheating. Kan kalau merekam video, misalkan video nikahan itu kan bisa lebih dari 1 jam gitu. Sedangkan kalau untuk kamera foto ataupun kamera mirrorless dan semacamnya yang bisa untuk merekam video, itu bukan didesain untuk overheating. Jadi untuk kayak foto sekali jepret udah diam gitu, sekali jepret diam. Yang kalau gue lihat di YouTube sih seperti itu. Lalu untuk fitur-fiturnya yang pertama ada optical steady shoot. Jadi seperti ada semacam stabilisasi di dalam sini. Jadi untuk perekaman saat berjalan itu lebih steady daripada handphone atau daripada kamera-kamera biasanya yang tidak menggunakan stabilizer atau gimbal. Untuk merekam video HD ada dua tipe. Yang pertama ada XAVCS dengan 50 Mbps dan AVC HD, dan juga di sini terdapat fitur perekaman ganda. Jadi untuk kualitas yang lebih bagus atau XAVCS itu untuk ditayangkan di seperti YouTube ataupun di layar-layar besar. Jadi harus menggunakan resolusi yang tinggi. Sedangkan untuk resolusi yang satu lagi yaitu dengan format MP4. Jadi lebih kecil memorinya dan lebih cepat untuk transaksi filenya. Untuk sensornya menggunakan CMOS Exmor R dan lensa Zeiss dengan lebar 26,8 mm dengan zoom optik 30 kali dan 60 kali clear image zoom. Jadi buat agan-agan yang belum tahu bedanya zoom optik dengan zoom digital itu, kalau zoom optik lensanya itu yang zoom in atau zoom out. Sedangkan kalau zoom digital itu layarnya yang kita zoom in atau zoom out. Contoh lensa tele DSLR yang panjang, kalau kita zoom in zoom out itu kan lensanya yang maju mundur ya. Nah sedangkan kalau di HP, kalau kita zoom in zoom out itu kan layarnya yang kita zoom. Jadi kenapa kalau kita ngezoom di HP itu pecah? Karena itu namanya zoom digital. Nah kalau zoom optik atau zoom analog itu ya lensanya yang zoom in zoom out gitu. Nah di sini yang gue suka juga itu untuk perekaman Full HD sudah didukung dengan 60 fps atau frame per second. Jadi kalau buat kalian yang ingin slow-moan gitu di TikTok atau apapun,
handycam ini cocok banget gitu buat melakukan hal seperti itu. Walaupun kalau menggunakan 60 fps itu lebih besar ya memorinya daripada menggunakan 30 fps. Untuk kualitas fotonya sekitar 9,2 megapiksel. Dengan mikrofon internal sudah didukung dengan Dolby Stereo Creator dan ada fitur pendeteksi wajah. Jadi kalau kita merekam ngevlog gitu, nanti wajah kita itu akan auto fokus. Jadi hanya fokus ke muka kita gitu, lebih fokus ke muka kita daripada benda-benda lainnya. Untuk memorinya di sini hanya bisa menggunakan micro SD atau memory stick M2 dengan minimal kelas itu kelas 4. Jadi kalau kalian beli micro SD untuk digunakan handycam ini minimal harus yang kelas 4. Tapi sih gue saranin yang kelas 10 karena ya memori kan bakal panjang gitu kita makainya. Jadi makin bagus kelasnya, makin awet memorinya. Untuk baterainya yang tadi gue bilang 1240 mAh. Gue belum tahu ini kuat berapa lama untuk perekaman, tapi kalau untuk pengecasan sekitar 2,5 jam. Nah, yang terakhir kita bahas kekurangannya. Kekurangan yang pertama, di sini gue nggak lihat adanya slot mikrofon eksternal. Jadi gue nggak bisa menggunakan clip on ataupun mikrofon eksternal lainnya. Jadi kalau mau menggunakan handycam ini, gue hanya bisa mengandalkan mikrofon internal dari sini. Dan juga nggak ada slot di sini untuk menggunakan lighting eksternal gitu. Karena walau gimana pun juga, namanya merekam video pasti perlu lighting ya, atau pencahayaan. Terus yang kedua, tidak adanya tombol on off. Jadi kalau kita buka layarnya seperti ini, itu otomatis menyala. Dan kalau kita tutup, otomatis mati. Kenapa gue butuh tombol on off? Karena kalau gue pengen merekam tapi layarnya gue pengen tutup gitu, ini nggak bisa sepertinya sih. Kayaknya sih ini nggak bisa. Jadi kalau pas gue ngerekam nih, misalkan ngerekam kejadian yang nggak boleh direkam gitu, nah otomatis kan ini gue pengen tutup aja gitu biar nggak kelihatan. Ini nggak tahu nih kalau gue lagi ngerekam ditutup ini mati atau berjalan terus gitu. Nah itu fungsinya tombol on off ya seperti itu gitu. Terus yang terakhir, yang ketiga itu dari playback atau dilihat di galerinya, galeri handycam ini. Jadi kita harus pilih tanggalnya dulu baru bisa masuk ke galeri utamanya atau video yang direkam di tanggal itu. Jadi nggak bisa langsung kayak di HP atau di kamera lainnya gitu yang kalau kita klik tombol playback itu langsung muncul semua foto atau video yang kita rekam. Jadi di sini harus pilih tanggalnya dulu gitu. Sekarang gue merekam di format AVC HD di kualitas tertinggi 50 fps sih kayaknya, soalnya ada dua ini, 50i dan 50p. Nah gue nggak tahu tuh bedanya apa, kayaknya sih 50 fps. Dan gue baru tahu ternyata pas gue merekam ini tidak ada detiknya atau berapa lama perekaman ini terjadi. Nah sekarang gue pindah ke format AVC HD yang tadi kan 50i, nah sekarang yang 50p. Mungkin kalian bisa lihat bedanya apa. Dan ini kita pindah dari terang ke gelap. Nah lumayan cepet sih kalau menurut gua. Dan ini mikrofonnya kalau gua dari belakang, dan kalau ini gua dari depan. Kalian bisa bedakan sendiri. Dan yang terakhir kita coba zoomnya. Lihat, ini udah paling wide ya, paling zoom out. Sekarang kita zoom in. Langsung aja baterainya udah mau habis. Wah fokusnya cepet banget. Nah ini udah full. Lihat ada bocah mancing, bocah cewek mancing lagi sama bapaknya. Sekarang kita zoom out. Iya baterainya udah mau habis. Ayo cepat. Zoom out. Lumayan steady ya kalau menurut gue, sangat steady. Karena kalau gue coba zoom kayak gitu dengan lensa tele itu udah goyang banget. Nah ini lumayan steady, mantap dah. Nah ini sekarang gue lagi coba merekam di low light. Ini sebenarnya gelap ini, tapi di layar kelihatan terang.
Dan sekarang gue merekam dengan format XAVCS dengan 50 frame per second, dan ini kualitas tertinggi. Jadi tuh bedanya dengan AVC HD itu tadi, bedanya itu ada sisa berapa menit memori ini masih bisa digunakan. Nah kalau yang AVC HD itu di kualitas paling tinggi, di FPS paling tinggi itu sekitar 1,5 jam. Dan pas gue pindah ke XAVCS di 50 fps, ini cuma sisa 40 menit. Jadi ini kayaknya filenya benar-benar gede deh. Ya mungkin itu aja unboxing dan review dari gua tentang Handycam Sony HDR CX405. Kalau kalian suka dengan video ini silahkan di like dan jangan lupa klik tombol subscribe di bawah. Terima kasih sudah menonton, bergerak untuk perubahan.